Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membaca sebuah novel Jepang, yaitu yang pernah diterbitkan di salah satu surat kabar di Jepang dan di Indonesia sendiri, yaitu Musashi. Saat ini kita sudah sampai ke bab 5 di buku 1, yaitu Pohon Crypto Meriatua. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Musashi oleh Eiji Ishikawa. Pohon Crypto Meriatua. Sekalipun pagi itu bukan saat biasanya lonceng kuil dibunyikan, namun gema suara lonceng yang berat teratur itu terdengar mendayu-dayu di seluruh kampung dan menggaung sampai jauh ke pegunungan. Hari itu hari perhitungan, batas waktu yang diberikan pada takuan sudah habis. Penduduk kampung bergegas menuju bukit untuk melihat apakah takuan berhasil melakukan tugas yang mustahil itu. Berita keberhasilannya menyebar seperti api liar. Takezo sudah tertangkap. Betul, siapa yang menangkapnya? Takuan. Ah, tak percaya aku. Tanpa senjata, tak mungkin. Orang membanjir ke Shipoji dan memandang ternganga ke arah penjahat yang telah tertangkap itu. Ia diikat seperti binatang ke pagar tangga di depan bangunan suci utama. Beberapa orang menahan napas dan terengah-engah melihat pemandangan itu. Seakan-akan mereka sedang menyaksikan wajah jin gunung Oe yang ditakuti. Seakan-akan untuk mengecilkan reaksi mereka yang dibesar-besarkan itu, Takuan pun duduk sedikit ke atas tangga sambil bertelekan pada sikunya dan menyeringai dengan sikap bersahabat. Orang-orang Miyamoto, serunya, sekarang kalian dapat kembali ke ladang kalian dengan damai. Tentara akan segera pergi. Bagi orang kampung yang biasa ditakut-takuti itu, Takuan pun segera menjadi pahlawan, pembebas dan pelindung dari yang jahat. Beberapa orang membungkuk rendah, kepala hampir menyentuh tanah di halaman kuil. Yang lain mendesakkan diri ke depan untuk menyentuh tangan atau jubahnya. Yang lain lagi berlutut di kakinya. Ngeri oleh sikap mendewakan diri ini, Takuan pun menarik diri dari kerumunan itu dan mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. Dengar penduduk Miyamoto, ada yang mau kukatakan kepada kalian, sesuatu yang penting. Tepik sorak orang banyak pun mereda. Bukan aku yang berjasa atas penangkapan Takezo, bukan aku yang melaksanakannya, tapi hukum alam. Orang yang melanggar hukum alam akhirnya akan kalah. Hukum itulah yang harus kalian hormati. Jangan melucu begitu, Anda yang menangkapnya bukan alam. Jangan merendahkan diri biarawan. Kami hanya memberikan penghargaan yang pada tempatnya. Lupakan hukum itu. Kami mau berterima kasih pada Anda. Nah, kalau begitu berterima kasihlah padaku, lanjut Takuan. Aku tidak keberatan, tapi kalian mesti menghormati hukum. Baiklah, yang sudahlah, dan sekarang ini ada sesuatu yang sangat penting yang hendak kuminta dari kalian. Aku membutuhkan bantuan kalian. Bantuan apa? Terdengar pertanyaan dari kerumunan yang ingin tahu. Cuma ini, apa yang akan kita lakukan terhadap Takezo sekarang? Janjiku kepada wakil keluarga Ikeda. Aku yakin kalian pernah melihatnya. Adalah kalau aku tidak membawa pulang pelarian itu dalam 3 hari, aku akan menggantung diri di potion
pohon maksudnya kali ini ya, pohon Cryptomeria besar itu. Tapi kalau aku berhasil, akulah yang menentukan nasibnya. Orang banyak mulai berbisik-bisik. Kami tahu, Takuan kembali mengambil sikap hakim. Nah, kalau begitu, apa yang akan kita lakukan dengan dia? Seperti kalian lihat, binatang yang ditakuti ini sudah ada di sini dalam keadaan hidup. Dia tidak begitu mengerikan, kan? Sebetulnya, dia sampai kemari ini tanpa perkelahian. Si orang lembek ini, akan kita bunuh dia atau kita lepaskan? Terdengar suara heboh tanda tak setuju dengan gagasan untuk melepaskan Takezo. Satu orang berteriak, "Mesti kita bunuh dia, dia tak berguna, dia jahat. Kalau kita biarkan hidup, dia akan jadi kutukan buat kampung ini." Selagi Takuan berhenti bicara dan tampaknya sedang memikirkan kemungkinan-kemungkinannya, suara-suara marah dan tak sabaran terdengar dari belakang. "Bunuh dia! Bunuh dia!" Pada saat itu seorang perempuan tua mendesakkan diri ke depan dan menyingkirkan orang-orang lelaki yang badannya 2 kali lebih besar darinya dengan tusukan-tusukan tajam sikunya. Tak salah lagi, dialah Osugi, si pemarah itu, sampai di tangga. Ia membelalak pada Takezo sejenak, kemudian menoleh pada orang-orang kampung. Sambil mengacungkan ranting pohon arbei ke udara, ia pun berteriak, "Aku tak akan puas kalau dia hanya dibunuh. Biar dia menderita dulu, lihat saja mukanya yang mengerikan itu." Sambil kembali menoleh kepada tawanan, ia mengangkat ranting pohon itu dan pekiknya, "Kamu makhluk rendah memuakkan." Dan ia pun menyabet ranting di tangannya beberapa kali kepada Takezo. Sampai akhirnya ia kehabisan napas dan tangannya jatuh ke samping tubuhnya. Takezo menyeringai kesakitan, sementara Osugi menoleh kepada Takuan dengan pandangan mengancam. "Apa yang ibu inginkan dariku?" tanya biarawan itu. "Karena pembunuh inilah hidup anakku hancur." Badan Osugi berguncang hebat dan ia menjerit. "Padahal tanpa mata Hachi tak ada yang akan meneruskan nama keluarga kami." "Yah," balas Takuan, "mata Hachi itu, kalau boleh aku mengatakannya, sebetulnya cuma kroco belaka. Apa tak akan lebih baik kalau kelak ibu mengangkat menantu lelaki ibu sebagai ahli waris dan memberikan padanya nama Hon Iden yang terhormat itu?" "Berani betul kamu berkata seperti itu." Tiba-tiba janda bangsawan yang sombong itu meledak sedu-sedannya. "Aku tak peduli dengan pendapatmu. Memang tak ada orang yang mengerti dia. Sebetulnya dia tidak jelek, buah hatiku itu." Kemarahannya timbul lagi. Ia menunjuk Takezo. "Dialah yang menyesatkan anakku. Dia yang membuat anakku jadi brengsek seperti dia sendiri. Aku punya hak untuk membalas dendam." Ia meminta kepada khalayak, "Biarkan aku yang memutuskan. Beri aku kesempatan. Aku tahu apa yang mesti dilakukan terhadapnya." Tepat pada saat itu, satu teriakan keras dan marah menghentikan perempuan itu. Kerumunan orang terbelah menjadi 2 seperti kain sobek, dan orang yang baru datang itu pun berjalan cepat ke depan. Orang itu si jenggot jarang, kemarahannya sedang menjulang. "Ada apa di sini? Ini bukan pertunjukan ekstra. Pergi semuanya dari sini. Kembali kerja, pulang, cepat." Terdengar kaki-kaki diseret, tapi tak seorang pun mau pergi. "Kalian sudah dengar apa kataku? Ayo jalan. Apa yang kalian tunggu?" Ia melangkah dengan sikap mengancam ke arah mereka. Tangannya tertumpang di pedang. Orang-orang yang ada di depan mundur dengan mata melotot. "Tidak," sela Takuan. "Tak ada alasan mengusir orang-orang baik ini. Aku
mengundang mereka kemari justru untuk dengan cepat membicarakan apa yang harus dilakukan terhadap Takezo. "Diam kamu," perintah kapten. "Kau tak perlu bicara dalam soal ini." Ia berdiri tegak dan membelalak kepada Takuan, kemudian kepada Osugi, dan akhirnya kepada orang banyak. Ia pun berkata dengan suara menggelegar, "Shimen Takezo ini tidak hanya sudah melakukan kejahatan-kejahatan berat dan serius terhadap hukum provinsi. Dia juga pelarian dari Sekigahara. Hukumannya tidak bisa ditentukan oleh rakyat. Dia harus dikembalikan kepada pemerintah." Takuan menggelengkan kepala. "Omong kosong." Melihat si jenggot jarang sudah siap menjawab, ia pun mengangkat jari menyuruhnya diam. "Bukan itu yang sudah kau setujui." Merasa martabatnya terancam, kapten mulai mencari-cari alasan. "Takuan, kau pasti akan menerima uang yang sudah ditawarkan pemerintah sebagai hadiah. Tapi sebagai wakil resmi yang di Pertuan Terumasa, adalah kewajibanku untuk mengambil tanggung jawab atas tawanan ini. Nasib tawanan ini tidak lagi menjadi kepentinganmu. Tidak usah kau menyusahkan diri. Memikirkan dia pun tak perlu." Takuan tidak berusaha menjawab, tapi tertawa terpingkal-pingkal. Tiap kali tawa itu seperti akan berhenti, lalu meningkat lagi. "Perhatikan tingkahmu, biarawan," kata kapten memperingatkan. Ia mulai meludah dan menggerutu. "Apanya yang lucu? Hah? Kau pikir semua ini lelucon? Tingkahku," ulah Takuan. "Tingkahku," ulang Takuan. Dan tawanya pun pecah lagi. "Tingkahku, dengar, jenggot jarang. Apa kau bermaksud melanggar persetujuan kita dan tidak memenuhi janjimu yang suci? Kalau benar demikian, kuperingatkan, akan kulepaskan Takezo sekarang juga di tempat ini." Terengah-engah orang kampung serentak mulai menyingkir. "Siap?" tanya Takuan sambil menjangkau tali yang mengikat Takezo. Kapten bungkam. "Dan kalau kulepaskan dia, akan kusuruh dia pertama-tama menyerangmu. Kalian dapat menyelesaikan perkelahian itu berdua. Lalu tahanlah dia kalau kau bisa." "Tunggu dulu. Sebentar saja. Aku sudah memegang janjiku." Takuan terus berlalu seolah akan melepaskan belenggu tawanan itu. "Tunggu." Di dahi samurai itu bermunculan titik-titik keringat. "Kenapa?" "Ya, karena..." Ia hampir menggagap. Dia sudah terikat, tak boleh dilepaskan. Cuma akan bikin kesulitan lagi. Dengarlah, kau bisa membunuh Takezo sendiri. Ini pedangku. Cuma berikan kepalanya padaku untuk kubawa pulang. Adil kan? Kepalanya untukmu. Tak bakalan. Urusan kependetaan antara lain memimpin upacara pemakaman, tapi membuang mayat atau bagian-bagiannya itu akan memberikan nama jelek pada kami para pendeta. Betul tidak? Tak seorang pun akan mempercayakan mayat kepada keluarga mereka. Tak seorang pun akan mempercayakan mayat keluarga mereka kalau kami hanya akan membuangnya. Dan kuil-kuil akan bangkrut dalam waktu singkat. Walau tangan samurai itu sudah mencengkram gagang pedang, Takuan tidak tahan untuk tidak mengejeknya. Menghadap kepada khalayak, biarawan itu mengambil sikap sungguh-sungguh lagi. "Kuminta kalian bicarakan hal ini sekali lagi di antara kalian. Berikan jawabannya padaku. Apa yang akan kita lakukan?" Perempuan itu bilang, "Tidak cukup membunuhnya seketika, kita harus menyiksanya dulu." "Bagaimana kalau dia diikatkan ke cabang pohon Cryptomeria itu beberapa hari? Kita dapat mengikat tangan dan kakinya, dan dia akan merasakan cuaca siang dan malam. Burung-burung gagak barangkali akan mematuk bola-bola matanya. Bagaimana?"
Usul biarawan itu terdengar sangat kejam oleh para pendengarnya, tak berperi kemanusiaan, hingga mula-mula tak seorang pun dapat menjawab. Kecuali Osugi yang mengatakan, "Takuan, gagasanmu itu menunjukkan kau sungguh-sungguh bijaksana. Tapi kupikir kita harus menggantungnya seminggu lamanya. Oh, tidak, lebih. Biar dia tergantung di sana 10 atau 20 hari. Lalu aku sendiri akan datang memberikan pukulan maut." Tanpa panjang kata, Takuan pun mengangguk. Baik, jadi baik. Jadi ia memegang tali yang sudah dilepaskannya dari pagar dan diseretnya Takezo seperti seekor anjing menuju pohon. Tawanan itu berjalan tanpa perlawanan. Kepalanya tertunduk tanpa kata-kata. Ia tampak begitu kesal. Ia tampak begitu menyesal, hingga beberapa orang yang berhati lunak merasa sedikit kasihan padanya. Namun kegembiraan karena telah menangkap binatang liar itu tidak juga usai. Dan dengan penuh semangat semua orang ikut serta dalam kesenangan itu. Beberapa potong tali disambung-sambungkan menjadi satu. Takezo dinaikkan ke sebuah cabang, sekitar 10 meter tingginya dari tanah, dan diikat erat. Dalam keadaan terikat, ia lebih mirip boneka jerami besar daripada seorang manusia hidup. Sekembalinya ke kuil dari pegunungan itu, Otsu mulai merasakan kesenduan yang aneh dan amat sangat apabila ia berada sendirian di dalam kamar. Ia bertanya-tanya kenapa demikian. Tinggal sendirian bukanlah hal baru baginya. Dan lagi, di sekitar kuil selalu ada beberapa orang. Ia memiliki segala yang menyenangkan di rumah. Namun, ia merasa lebih sepi kini daripada sewaktu 3 hari lamanya berada di sisi bukit terpencil. Hanya berteman Takuan. Duduk bertopang dagu menghadap meja rendah di dekat jendela. Ia menimbang-nimbang perasaannya setengah hari lamanya, sebelum akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Ia merasa pengalaman ini telah memberikan pemahaman ke dalam hatinya sendiri. Ia menyadari kesepian ternyata seperti rasa lapar, bukan di luar tapi di dalam diri seseorang. Kesepian berarti merasa kekurangan sesuatu yang harus ada namun tak tahu ia apakah itu. Baik orang-orang di sekitarnya maupun keramahan hidup di kuil tidak dapat meredakan perasaan terpencil yang sekarang ia rasakan. Di pegunungan yang ada hanya kesunyian, pepohonan, dan kabut. Tapi waktu itu ada juga Takuan. Kesadaran datang bagai wahyu. Takuan tidak sama sekali berada di luar dirinya. Kata-kata Takuan masuk langsung ke dalam hatinya, menghangatkan dan meneranginya. Api atau lampu manapun tak dapat menandinginya. Kemudian sampailah ia kepada kesadaran polos bahwa ia kesepian karena Takuan tidak ada di dekatnya. Sadar akan penemuan ini, ia pun berdiri. Tapi pikirannya masih terus digeluti oleh masalah itu. Sesudah memutuskan hukuman untuk Takezo hampir sepanjang waktu, Takuan rapat di kamar tamu dengan samurai Himeji. Karena harus mondar-mandir ke kampung untuk menyampaikan ini itu, Takuan tak punya waktu lagi untuk duduk bercakap-cakap dengan Otsu seperti yang ia lakukan di pegunungan itu. Otsu duduk kembali. Oh, sekiranya ia punya seorang teman. Ia tidak membutuhkan banyak. Satu saja yang mengenalnya dengan baik. Satu orang yang dapat disandarinya. Satu orang yang kuat dan sepenuhnya dapat dipercayai. Itulah yang ia rindukan.
Itulah yang ia dambakan sekali sampai ia hampir gila. Memang selalu ada suling itu, tapi pada saat seorang gadis mencapai umur 16 tahun, ada soal-soal dan hal-hal tak menentu di dalam dirinya yang tidak dapat dijawab oleh sebatang bambu. Ia membutuhkan keakraban dan rasa kebersamaan, bukan sekadar hidup yang mengamati, yang nyata. Semua memuakkan, katanya keras, tapi menyuarakan perasaannya itu sama sekali tidak meredakan kebenciannya kepada Matahachi. Air matanya tumpah ke meja kecil yang dipernis itu. Darah yang bergejolak di dalam nadinya membuat pelipisnya biru. Kepalanya berdenyut. Diam-diam, pintu di belakangnya bergeser terbuka. Di dapur kuil, api untuk memasak makan malam menyala terang. Aha, jadi disinilah kamu sembunyi. Duduk sini, duduk di sini dan biarkan hari lewat sia-sia. Tubuh Osugi muncul di pintu. Terkejut dari lamunannya. Sesaat Otsu ragu-ragu sebelum menyambut perempuan tua itu dan meletakkan bantal tempat duduk. Tanpa menunggu kata-kata tuan rumah, Osugi langsung duduk. Menantuku yang baik. Osugi memulai dengan nada-nada megah. Ya bu, jawab Otsu. Karena takutnya ia membungkuk rendah di hadapan perempuan tua jelek itu. Karena kau sudah mengakui ada hubungan di antara kita, ada satu hal kecil yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi ambilkan dulu teh untukku. Aku baru saja bicara dengan Takuan dan samurai Himeji itu. Tapi pembantu pendeta tidak menyuguhkan minuman. Tenggorokanku kering. Otsu menurut dan mengambilkan teh. Aku ingin bicara dengan Matahachi, kata perempuan itu. Aku ingin bicara tentang Matahachi, kata perempuan tua itu tanpa pendahuluan lagi. Tentu saja bodoh kalau aku percaya kata-kata Takezo, si tukang bohong itu. Tapi rupanya Matahachi masih hidup dan tinggal di provinsi lain. Betul, kata Otsu dingin. Betul, kata Otsu dingin. Aku tak yakin, tapi yang jelas pendeta yang bertindak sebagai pelindungmu di sini sudah menyetujui perkawinanmu dengan anakku. Dan keluarga Hon Iden sudah menerimamu sebagai istri anakku. Apapun yang terjadi nanti, aku percaya kamu tak punya pikiran buat melanggar janji. Kamu tak akan melakukan hal seperti itu kan? Otsu mengeluh pelan. Baiklah kalau begitu, aku gembira. Aku berbicara seolah-olah menangguhkan suatu pertemuan. Kamu tahu omongan orang, tak ada berita kapan Matahachi kembali. Karena itu, aku ingin kamu tinggalkan kuil ini dan menetap bersamaku. Pekerjaanku banyak sekali, tak dapat kukerjakan sendiri. Dan karena menantuku juga repot dengan keluarganya sendiri, tak bisa aku terlalu banyak memaksanya, jadi aku perlu bantuanmu. Tapi siapa lagi yang bisa masuk rumah Hon Iden kalau bukan istri Matahachi? Tak tahu saya, tapi apa kamu mau bilang keberatan? Apa kamu tak ingin tinggal di rumahku? Kebanyakan gadis-gadis akan melompat mendapat kesempatan itu. Bukan itu, tapi... Nah, kalau begitu jangan membuang-buang waktu lagi. Kumpulkan barangmu. Sekarang juga? Apa tidak lebih baik menunggu? Tunggu apa? Sampai Matahachi kembali? Sama sekali jangan. Nada Osugi terdengar pasti.
Bisa-bisa kamu mulai memikirkan lelaki lain. Tugasku menjaga supaya kamu tidak berlaku tak senonoh. Sementara itu, aku perlu mengatur supaya kamu belajar melakukan pekerjaan ladang, memelihara ulat sutra, menjahit lurus keliman, dan berlaku seperti nyonya bangsawan. Oh, begitu. Otsu tak berdaya untuk membantah. Kepalanya masih berdenyut. Pembicaraan tentang Matahachi itu membuat dadanya sesak. Ia takut bicara lagi. Jangan-jangan air matanya membanjir. Dan satu hal lagi, kata Osugi, tanpa menghiraukan bingungnya gadis itu. Ia mengangkat kepala dengan angkuhnya. Aku masih belum merasa pasti apa yang hendak dilakukan biarawan yang tak bisa diduga itu atas Takezo. Aku khawatir. Aku ingin kamu mengawasi baik-baik kedua orang itu sampai kita yakin bahwa Takezo mati siang dan malam. Kalau kamu tidak khusus berjaga malam hari, tidak bisa diketahui apa yang mungkin dilakukan Takuan. Mereka bisa bersekongkol. Jadi, ibu tidak keberatan saya tinggal di sini. Sementara tidak. Kamu tak bisa tinggal di dua tempat sekaligus, kan? Kamu datang dengan barang-barangmu ke rumah keluarga Hon Iden nanti. Waktu kepala Takezo sudah terpisah dari badannya. Mengerti? Ya, saya mengerti. Jangan sampai lupa, salak Osugi, seraya mendesis keluar dari ruangan itu. Sesudah itu, seakan-akan sudah lama menanti kesempatan, muncullah sebuah bayangan di jendela yang tertutup kertas itu. Suara lelaki memanggil pelan, "Otsu, Otsu." Karena berharap orang itu Takuan, Otsu tak lagi memandang bentuk bayangannya dan langsung bergegas membuka jendela. Ketika jendela dibuka, ia tersentak mundur karena kagetnya. Mata yang menyambutnya ternyata mata kapten. Kapten mengulurkan tangan, menangkap tangan Otsu dan meremasnya keras-keras. "Kau sudah berbuat baik padaku," katanya, "tapi aku baru saja terima perintah dari Himeji untuk pulang." "Oh, sayang sekali." Otsu berusaha menarik tangannya, tapi cengkraman kapten itu terlalu kuat. "Rupanya mereka sedang melakukan penyelidikan tentang kejadian di sini," jelasnya. "Kalau saja aku bisa memperoleh kepala Takezo, aku bisa mengatakan telah melaksanakan tugas dengan penuh kehormatan. Aku akan mendapat nama baik. Tapi Takuan yang gila dan keras kepala itu tidak membiarkan aku memilikinya. Dia tidak mau mendengarkan apapun yang kukatakan. Kupikir kau ada di pihakku. Itu sebabnya aku datang kemari. Ambil surat ini dan baca. Kemudian kalau ada orang melihatmu." Kapten memasukkan surat itu ke tangan Otsu dan pergi seketika itu juga. Otsu dapat mendengarnya bergegas menuruni tangga ke jalanan. Barang itu ternyata lebih dari sekadar surat, karena di dalamnya terdapat sepotong besar uang emas. Namun, isi tulisannya sendiri cukup jelas. Ia minta Otsu memotong kepala Takezo dalam beberapa hari itu dan membawanya ke Himeji. Si penulis akan memperistrinya dan Otsu akan hidup di tengah kekayaan dan kemuliaan selama hidupnya. Surat itu ditandatangani oleh Aoki Tanzaemon, nama yang menurut pengakuan si penulis sendiri termasuk salah satu prajurit paling ternama di daerah itu.
Otsu ingin tertawa terbahak-bahak, tapi ia terlalu murka waktu itu. Ketika ia selesai membaca, Takuan memanggil, "Otsu, kau belum makan?" Otsu mengenakan sandal dan keluar. Rasanya saya tak ingin makan. Kepala saya sakit. Apa yang kau pegang itu? Surat. Lain lagi? Ya. Dari siapa? Bapak ini mau campur tangan saja. Ingin tahu, Nak, dan ingin menyelidiki, bukan mau campur tangan. Apa Bapak mau lihat? Kalau kau tidak keberatan, cuma buat mengisi waktu. Itu alasan yang sama baiknya dengan alasan yang lain. Ini, saya tidak keberatan sama sekali. Otsu menyerahkan surat itu, dan sesudah membacanya, Takuan pun tertawa dengan riangnya. Otsu tidak bisa berbuat lain kecuali tersenyum. Kasihan, dia begitu putus asa, sampai-sampai mencoba menyuapmu dengan cinta dan uang sekaligus. Surat ini sungguh surat yang lucu. Sesungguhnya dunia kita ini beruntung karena diberkati dengan samurai yang demikian terkemuka dan jujur. Dia demikian berani hingga seorang gadis dia minta menggantikannya memotong kepala, dan demikian bodohnya hingga dia menuliskannya. Surat itu tidak merisaukan saya, kata Otsu. Tapi apa yang akan saya lakukan dengan uang ini? Ia menyerahkan kepingan emas itu kepada Takuan. Barang ini cukup besar nilainya, kata Takuan sambil menimbang-nimbang barang itu dengan tangannya. Itulah yang merisaukan saya. Jangan khawatir, aku pintar membuat uang. Takuan pun pergi ke depan kuil, di mana terdapat kotak derma. Sebelum memasukkan mata uang itu ke dalamnya, ia sentuhkan uang itu ke dahinya sebagai tanda hormat kepada Sang Buddha. Tapi kemudian ia berubah pikiran. Kalau dipikir sekali lagi, lebih baik ini kau simpan. Aku berani mengatakan, ini tak akan mengganggu. Saya tak mau, cuma akan bikin sulit. Saya bisa ditagih kemudian hari. Lebih baik saya berpura-pura tak pernah melihatnya. Emas ini bukan lagi milik Aoki Tanzaemon. Otsu, ini sudah menjadi persembahan bagi Sang Buddha, dan Sang Buddha menyerahkannya kepadamu. Simpanlah untuk keberuntunganmu. Tanpa protes lagi, Otsu memasukkan mata uang itu ke dalam obinya. Kemudian sambil menengadah ke langit, ia berkata, "Angin, ya? Angin ya? Akan hujan malam ini barangkali. Sudah berabad-abad lamanya tidak hujan. Musim semi sudah hampir lewat, jadi sudah waktunya turun hujan lebat. Kita membutuhkannya untuk membersihkan semua bunga mati, termasuk menghilangkan kebosanan orang. Tapi kalau hujan itu lebat, apa yang akan terjadi dengan Takezo? Takezo." Takuan termenung. Baru saja kedua orang itu menoleh ke arah pohon Cryptomeria. Terdengar panggilan dari cabang-cabangnya di atas. "Takuan, Takuan." "Apa? Kamu yang memanggilku, Takezo." Ketika Takuan menjeling untuk melihat ke atas pohon, Takezo pun menghujankan kutukan-kutukannya. "Biarawan babi kamu, penipu kotor. Coba berdiri di bawah sini. Ada yang mau kukatakan padamu." Angin menerpa deras cabang-cabang pohon itu. Suara Takezo terdengar patah-patah dan putus-putus. Daun-daun berguguran di sekitar pohon dan mengenai wajah Takuan yang menengadah. Biarawan itu tertawa. "Kulihat kau masih segar bugar. Bagus, cocok betul buatku. Kuharap itu bukan sekadar daya palsu, karena kau tahu akan segera mati." "Diam kamu!" teriak Takezo, yang tidak segar bugar, melainkan sangat marah.
Kalau aku mati, kenapa pula aku mesti diam saja ketika kau mengikatku? Kalau aku takut mati, kenapa pula aku mesti diam saja ketika kau mengikatku? Kau melakukan itu karena aku kuat dan kamu lemah. Itu bohong dan kau tahu itu. Kalau begitu, akan kukatakan dengan cara lain. Aku pandai dan kamu bodoh. Kau mungkin benar. Aku betul-betul bodoh membiarkan kau menangkapku. Jangan menggeliat terlalu banyak. Hai, monyet pohon. Itu tak baik buatmu. Cuma bikin kau berdarah. Kalau memang masih ada sisa darahmu, dan terus terang itu sangat tak pantas. Dengar takuan, aku dengarkan. Kalau aku mau melawanmu di gunung itu, aku bisa dengan mudah melumatkanmu seperti ketimun dengan sebelah kakiku. Itu bukan persamaan yang sangat menyanjung, tapi biar bagaimanapun kau tidak melakukannya. Jadi, lebih baik kau meninggalkan jalan pikiran itu. Lupakan yang sudah terjadi. Sudah terlambat untuk menyesal. Kau mengecohku dengan khotbahmu yang muluk-muluk. Sungguh menjijikkan, bajingan. Kau menyuruhku percaya padamu, tapi kau berkhianat. Kubiarkan kau menangkapku karena kupikir kau lain dari yang lain. Aku tak mengira akan dihina seperti ini. Langsung saja pada soalnya, Takezo, kata Takuan tak sabar. Kenapa kau melakukan ini? Bungkah jerami itu menjerit. Kenapa tidak kau penggal saja kepalaku? Habis perkara. Kupikir kalau aku memang harus mati, lebih baik kau pilih cara menghukumku daripada membiarkan orang banyak yang haus darah itu melakukannya. Kalau kau seorang biarawan, katamu, walau kau seorang biarawan, katamu, kau mengerti juga jalan samurai. Oh, aku memang mengerti. Hai, orang sesat yang malang. Jauh lebih mengerti daripada kamu. Rasanya lebih baik kalau orang-orang kampung itu yang menangkapku. Paling tidak mereka manusia. Itukah kesalahanmu satu-satunya, Takezo? Apa segala yang pernah kau lakukan itu bukan kesalahan? Selagi kau di atas, kenapa tidak kau coba memikirkan masa lalu sedikit? Oh, diam kamu munafik. Aku tidak malu. Ibu Matahachi boleh menyebutku apa saja semaunya, tapi Matahachi temanku yang terbaik. Kewajibankulah untuk datang menyampaikan kepada perempuan setan tua itu apa yang terjadi dengan Matahachi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mencoba menghasut orang banyak untuk menyiksaku. Membawa berita untuknya tentang anak yang disayanginya. Itulah satu-satunya sebab kenapa aku menerobos rintangan dan datang kemari. Apa itu pelanggaran atas tata krama prajurit? Bukan itu soalnya, Pandir. Susahnya berpikir pun kamu tak bisa. Susahnya berpikir pun kamu tak bisa. Kau rupanya salah mengerti. Perbuatan berani semata-mata seakan-akan dapat membuatmu menjadi samurai. Padahal tidak begitu. Kau merasa yakin bahwa tindak kesetiaanmu itu benar. Semakin kau yakin, semakin kau merugikan dirimu dan semua orang lain. Dan sekarang, di mana kau berada? Tertangkap dalam perangkap yang kau pasang sendiri. Takuan berhenti sebentar. Tapi, omong-omong, bagaimana pemandangan dari atas, Takezo? Babi kamu, tak akan kulupakan perbuatanmu ini. Aku akan segera lupa segalanya. Kau akan segera lupa segalanya sebelum kau berubah jadi daging kering. Takezo, cobalah pandang dunia luas di sekitarmu. Perhatikan dunia manusia dan ubahlah cara berpikirmu yang cuma mementingkan diri sendiri.
Kemudian, kalau kau sampai di dunia sana dan bersatu dengan nenek moyangmu, katakan pada mereka bahwa tepat sebelum kau mati, ada orang bernama Takuan Soho yang mengatakan hal ini padamu. Mereka akan girang sekali mengetahui bahwa kau sudah memperoleh bimbingan yang begitu baik. Walau kau mempelajari hakikat hidup ini sudah terlambat sekali, sehingga yang kau dapatkan untuk keluargamu hanyalah aib. Otsu yang selama itu berdiri terpaku tidak jauh dari situ datang berlari-lari dan menyerang Takuan dengan suara nyaring. Pak Takuan ini sudah keterlaluan. Saya dengar semuanya. Bagaimana Bapak bisa begitu kejam? Pada orang yang mempertahankan diri pun tak bisa. Bapak kan orang saleh, atau mestinya begitu. Takezo benar, waktu dia mengatakan percaya pada Bapak dan membiarkan Bapak menangkapnya tanpa perlawanan. Loh, apa pula ini? Apa teman seperjuanganku sudah berbalik melawanku? Kasihan Pak, kalau mendengar Bapak bicara seperti itu, sungguh saya benci pada Bapak. Kalau Bapak bermaksud membunuh dia, bunuh saja, habis perkara. Takezo sudah pasrah untuk mati. Biarlah dia mati dengan damai. Begitu berangnya Otsu hingga disambarnya dada Takuan dengan kalut. Diam kamu, kata Takuan dengan sikap brutal, tidak seperti biasanya. Diam kamu, kata Takuan dengan sikap brutal tidak seperti biasanya. Perempuan tak tahu apa-apa soal ini. Tahan mulutmu, atau akan kugantung juga kamu bersama dia di sana. Tidak, saya tak mau, bekik Otsu. Tapi saya mesti dikasih kesempatan bicara juga. Saya sudah ikut Bapak ke pegunungan dan tinggal di sana 3 hari 3 malam, bukan? Tak ada hubungannya itu. Takuan Soho yang akan menghukum Takezo dengan hukuman yang menurut dia cocok. Kalau begitu, hukumlah dia, bunuh dia, sekarang. Tidak betul kalau Bapak menertawakan kesengsaraannya selagi dia terbaring setengah mati di sana. Kebetulan itulah satu-satunya kelemahanku, menertawakan orang-orang tolol macam dia. Itu tidak berperi kemanusiaan. Pergi dari sini sekarang. Pergi Otsu, tinggalkan aku sendiri. Saya tak mau. Jangan kamu keras kepala lagi, seru Takuan sambil menyikut Otsu dengan keras. Begitu sadar, Otsu sudah tertelungkup di pohon. Ia menempelkan muka dan dadanya ke batang pohon dan mulai meratap. Tak pernah ia membayangkan bahwa Takuan bisa sedemikian kejam. Orang kampung percaya bahwa walaupun biarawan itu mengikat Takezo sementara waktu, akhirnya ia akan melunak dan meringankan hukuman itu. Sekarang, Takuan mengaku bahwa kelemahannya adalah menikmati Takezo menderita. Otsu menggigil melihat kebuasan manusia ini. Jadi, kalau Takuan yang ia percayai dengan sepenuh hati saja dapat menjadi orang yang tidak berhati, seluruh dunia ini tentunya jahat luar biasa. Dan kalau tak ada seorang pun yang dapat ia percayai, ia merasakan kehangatan aneh pada pohon ini. Batangnya kuno dan besar, demikian besar hingga 10 orang tidak dapat mencakupnya dengan rentangan tangan. Dalam batang itu, ia merasakan darah Takezo beredar mengalir turun dari penjaranya yang genting di cabang-cabang pohon di atas itu. Sungguh, ia mirip anak seorang samurai. Sungguh, ia berani. Ketika Takuan pertama kali mengikatnya, dan sekali lagi belum lama ini, Otsu melihat kelemahan Takezo. Takezo dapat menangis. Sampai saat ini, Otsu terbawa arus pendapat orang banyak, terbuai olehnya, tanpa memiliki gambaran nyata tentang manusianya sendiri. Apakah
yang membuat orang banyak itu membencinya seperti iblis dan memburunya seperti binatang. Punggung dan bahu Otsu naik turun karena sedu-sedanya masih bergayut erat pada batang pohon. Ia menggosokkan pipinya yang basah oleh air mata ke kulit pohon. Angin bersiul keras lewat cabang-cabang atas yang berayun-ayun lebar ke sana kemari. Titik-titik air besar jatuh di leher kimononya dan mengalir menuruni punggung, membuat dingin tulang punggungnya. "Ayolah, Otsu!" seru Takuan sambil memayungi kepalanya dengan tangan. "Kita basah kuyup nanti." Otsu tidak menjawab. "Semua ini salahmu. Otsu, kau ini bayi cengeng. Kau menangis, langit menangis juga." Kemudian nada ejekan itu hilang dari suaranya. Angin makin keras dan kelihatannya akan datang badai besar. Karena itu, ayo masuk. Jangan buang-buang air matamu untuk orang yang biar bagaimanapun akan mati. Ayo. Sambil menutupkan ujung kimononya ke kepala, Takuan berlari ke tempat berteduh di kuil. Dalam beberapa saat saja, hujan deras turun. Titik-titik hujan menimbulkan titik-titik putih saat menghujam tanah. Sekalipun air sudah mengaliri punggungnya, Otsu tidak juga beranjak. Ia tak sanggup pergi, sekalipun kimononya yang basah kuyup sudah menempel ke kulitnya dan ia kedinginan sampai ke tulang sumsum. Ketika pikirannya tertuju kepada Takezo, hujan jadi tak berarti lagi. Tidak terpikir olehnya kenapa ia mesti menderita, semata-mata karena Takezo menderita. Otaknya dipenuhi gambaran yang baru terbentuk tentang bagaimana seharusnya seorang lelaki. Diam-diam, ia berdoa agar hidup Takezo terselamatkan. Ia berjalan, berputar-putar, mengelilingi pangkal pohon dan berkali-kali memandang ke Takezo. Tapi tak dapat melihatnya karena badai. Serta-merta ia memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Timbul kecurigaan dalam benaknya. Jangan-jangan ia dianggap salah, seorang anggota keluarga Hon Iden, atau sekadar orang kampung yang memusuhinya. Kalau dia terus kehujanan, demikian pikirnya putus asa. Pasti dia mati sebelum pagi. Oh, apa tak ada orang di dunia ini yang dapat menyelamatkan dia? Ia berlari sekencang-kencangnya, sebagian terdorong angin yang menggila. Bangunan dapur dan petak pendeta di belakang kuil utama tertutup rapat. Air yang melimpah dari talang menimbulkan selokan-selokan yang dalam di tanah ketika menderas menuruni bukit. "Pak Takuan," pekiknya. Ia sudah sampai di pintu kamar Takuan dan mulai menggedor-gedornya sekuat tenaga. "Siapa?" terdengar suara Takuan dari dalam. "Saya Otsu." "Kenapa? Masih di luar saja?" "Kenapa masih di luar saja?" Takuan cepat membuka pintu dan memandang Otsu keheranan. Bangunan itu memiliki tepi atap yang panjang, namun hujan menyiram Takuan juga. "Cepat masuk," serunya sambil langsung mencengkram lengan Otsu. Tapi Otsu menariknya kembali. "Tidak, saya datang untuk minta tolong, bukan untuk mengeringkan badan. Saya mohon, Bapak, turunkan dia dari pohon itu." "Apa? Tak akan aku melakukannya," kata Takuan bersikeras. "Saya mohon, Pak, turunkanlah dia. Saya akan berterima kasih pada Bapak untuk selama-lamanya." Ia pun berlutut di lumpur dan mengangkat kedua tangannya memohon.
Tentang saya sendiri tak usah dipikirkan, tapi Bapak mesti menolongnya. Menolongnya. Ayolah, Pak. Ayolah, Pak. Bapak tak bisa membiarkannya mati. Tak bisa. Bunyi air yang menderas hampir menenggelamkan suaranya yang bercampur tangis. Dengan tangan masih diacungkan ke depan, ia tampak seperti seorang penganut Buddha yang sedang menjalani latihan ketahanan dengan berdiri di bawah air terjun dingin. Saya sembah Bapak, saya mohon, akan saya lakukan apa saja untuk Bapak, tapi saya minta selamatkan dia. Takuan diam, matanya terpejam erat. Seperti pintu-pintu bangunan suci tempat penyimpanan Buddha yang rahasia. Ia menarik keluh panjang. Ia membuka mata dan menyemburkan api. Tidur sana, sekarang juga. Badanmu lemah dan berada di luar pada cuaca seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Tolong, Pak, tolong. Mohon Otsu mendekati pintu. Aku mau tidur dan aku nasihati kamu tidur juga. Suaranya seperti es. Pintu pun mengatup keras, tapi Otsu tetap tidak menyerah. Ia merangkak di bawah rumah sampai mencapai tempat yang menurut perkiraannya tempat tidur Takuan. Ia panggili Takuan lagi. Saya mohon Pak Takuan, ini soal paling penting di dunia buat saya. Pak, apa Bapak dengar suara saya? Jawab, Pak. Oh, sungguh Bapak binatang. Jahanam tak berhati dan berdarah dingin. Untuk sesaat lamanya, biarawan itu mendengarkan saja dengan sabar tanpa menjawab. Tapi tindakan Otsu itu membuatnya tak bisa tidur. Akhirnya dalam ledakan kemarahan ia pun melompat keluar dari tempat tidur dan serunya, "Tolong, pencuri di bawah lantai, tangkap!" Otsu merangkak keluar menuju badai lagi dan mundur kalah, tapi ia belum menyerah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 3. Untuk bagian pohon Cryptomeria tua. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya, yaitu batu karang dan pohon. Untuk yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak, dan juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan bagikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.